Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulih ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada dosen kami Bapak Edi Marwan yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil makalah kami. Kami dari kelompok 8 dengan judul Ijarah, Gadai, Wadiah, Syirkah, dan Mudharabah. Baiklah, saya Adinda Putra Bito ingin membahas pembahasan yang pertama. Baiklah, pembahasan yang pertama ini adalah ijarah. Ijarah atau disebut dengan ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka pemindahan hak guna atau manfaatnya dari suatu barang dan jasa, namun berdasarkan transaksi sewa, namun tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, yang ditegaskan dalam dalil sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abati istajir, inna khaira man istajaratal qawiyul amin. Nah, dalil yang kita dengarkan tadi adalah surah Al-Qasas ayat 26, yang artinya salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku, ambillah ia orang yang bekerja kepada kita. Karena sesungguhnya orang yang baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dan dapat dipercaya." Quran surah Al-Qasas ayat 26. Nah, selain dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 26 dipertegas juga dengan hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar yang berbunyi, "Berikanlah upah pekerja sebelum keringannya kering." Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain itu juga dipertegas dengan hadis riwayat Abu Dawud dari Sa'ad Ibnu Abi yang berbunyi, "Kami pernah menyewakan tanah dengan bayaran dari hasil pertaniannya. Maka Rasulullah SAW melarang hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakan tanah tersebut dengan emas ataupun perak." Hadis riwayat Abu Dawud. Alhamdulillah, sekarang kita memasuki rukun ijarah. Rukun ijarah terbagi menjadi 5. Yang pertama itu adanya penyewa, yang kedua adanya pemilik barang sewa atau objek yang disewakan, yang ketiga objek atau barang yang akan disewakan, yang keempat itu adanya ujuran ataupun ujroh atau disebut dengan harga sewa, harga barang yang akan disewakan, dan manfaat dari barang sewa tersebut, dan yang kelima ijab qabul. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat-syarat ijarah. Syarat-syarat ijarah itu gampang banget. Yang pertama, adanya pihak ataupun orang yang terlibat di dalam ijarah tersebut harus sama-sama ridho karena Allah Ta'ala. Yang kedua, objek atau aset yang disewakan ada manfaatnya. Yang pertama, objek atau barang tersebut halal dan dibolehkan oleh agama. Yang kedua, manfaat tersebut dapat dinilai atau dapat diperhitungkan ataupun dapat diukur. Nah, yang ketiga, manfaatnya dapat diberikan kepada pihak yang menyewakan. Nah, yang keempat, aset atau barang yang disewakan itu harus murni dibeli oleh pemilik yang menyewakan barang tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Akhirul kalam, saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan, karena sesungguhnya kebenaran hanya datang dari Allah dan kesalahan murni dari diri saya sendiri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita lanjut pembahasan tentang ran. Yang pertama, pengertian ran atau gadai. Ran atau gadai adalah hutang dengan menyerahkan barang jaminan yang menjadi alat ganti rugi apabila kita tidak bisa melunasi hutang tersebut. Salah satu hadis Nabi tentang ran atau gadai yang artinya, sesungguhnya Nabi SAW membeli dari seseorang Yahudi bahan makanan dengan hutang dan menggadaikan baju besinya.
Selanjutnya, ketentuan umum ran atau gadai. Yang pertama ada murtahin atau penerima barang. Yang kedua, marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik ranin. Yang ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban ranin. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Yang selanjutnya, penjualan marhun. Yang pertama, apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya. Yang kedua, apabila rahin tetap tidak melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Yang selanjutnya, hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Yang selanjutnya, kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin. Yang selanjutnya ada ketentuan penutup. Yang pertama, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Yang selanjutnya ada fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Ketentuan RAN di atas diaplikasikan oleh perbankan syariah dalam bentuk produk RAN atau gadai. Produk RAN atau gadai merupakan produk pembiayaan yang fleksibel karena dapat digunakan untuk pembiayaan konsumtif maupun produktif. Pada skim ini, bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan yang dipegang oleh bank. Dan atas pemeliharaan jaminan tersebut, bank akan mengenakan biaya pemeliharaan sesuai kesepakatan. Skim gadai syariah juga menggunakan kombinasi antara akad rahim dan ijarah. Dalam pemeliharaan jaminan, bank tidak bisa menggunakan sistem bunga didasarkan pada nilai pinjaman. Sebagai alternatif, bank dapat menggunakan perhitungan biaya yang didasarkan kepada jenis marhun. Seperti jika marhun berupa emas, maka biaya pemeliharaan dapat dihitung dari beratnya. Emas dengan berat 10 kg harus sama dikenakan biaya yang sama antara nasabah yang meminjam Rp 10 juta dan 20 juta. Dikarenakan bank tidak dapat mengambil keuntungan dari barang marhun, maka bank mengkombinasikan RAN dengan ijarah. Bank berhak meminta biaya pemeliharaan dari bank marhun kepada rahim berikut tata cara RAN atau gadai. Yang pertama, nasabah menyerahkan jaminan atau marhun kepada bank syariah atau murtahun, jaminan berupa barang bergerak. Yang kedua, akad pembiayaan dilaksanakan antara rahin dan murtahin. Yang ketiga, setelah kontrak pembiayaan ditanda tangan dan ajuan diterima oleh bank syariah, maka akan mencairkan dana sesuai kesepakatan. Yang terakhir ada rahin melakukan pembayaran kembali ditambah dengan fee yang disepakati. Sekian pembahasan tentang RAN atau gadai. Dan atas pemeliharaan jaminan tersebut, bank akan mengenakan biaya pemeliharaan sesuai kesepakatan. Skim gadai syariah juga menggunakan kombinasi antara akad rahim dan ijarah. Dalam pemeliharaan jaminan, bank tidak bisa menggunakan sistem bunga didasarkan pada nilai pinjaman. Sebagai alternatif, bank dapat menggunakan perhitungan biaya yang didasarkan kepada jenis marhun. Seperti jika marhun berupa emas, maka biaya pemeliharaan dapat dihitung dari beratnya. Emas dengan berat 10 kg harus sama dikenakan biaya yang sama antara nasabah yang meminjam Rp 10 juta dan 20 juta. Dikarenakan bank tidak dapat mengambil keuntungan dari barang marhun, maka bank mengkombinasikan RAN dengan ijarah. Bank berhak meminta biaya pemeliharaan dari bank marhun kepada rahim berikut tata cara RAN atau gadai. Yang pertama, nasabah menyerahkan jaminan atau marhun kepada bank syariah atau murtahun, jaminan berupa barang bergerak. Yang kedua, akad pembiayaan dilaksanakan antara rahin dan murtahin.
Yang ketiga, setelah kontrak pembiayaan ditanda tangan dan ajuan diterima oleh bank syariah, maka akan mencairkan dana sesuai kesepakatan. Yang terakhir ada rahin melakukan pembayaran kembali ditambah dengan fee yang disepakati. Sekian pembahasan tentang ran atau gadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Asana Putri. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pengertian syirkah. Menurut bahasa, syirkah adalah campurnya suatu akad dengan akad yang lainnya. Menurut istilah fuqaha, syirkah adalah tetapnya hak dalam suatu masalah bagi dua orang atau lebih. Dari definisi para ulama yang telah dikemukakan, pengertian syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha dan modal, di mana masing-masing harta yang melakukan syirkah tersebut berbaur menjadi satu, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan yang sudah dilaksanakan. Yang kedua, yaitu landasan hukum syirkah. Landasan hukum syirkah terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 12 dan surat As-Sad ayat 24. Yang ketiga, yaitu rukun dan syarat syirkah. Rukun dan syarat syirkah ada dua, yaitu ijab dan kabul. Ijab itu adalah ungkapan melakukan penawaran perserikatan, dan kabul adalah ungkapan penerimaan perserikatan. Macam-macam syirkah. Syirkah dibagi menjadi dua, yaitu syirkah amlak dan syirkah uqud. Syirkah amlak dibagi lagi menjadi dua, yaitu syirkah milk al-jabar dan syirkah milk al-ikhtiyar. Sedangkan syirkah uqud dibagi menjadi empat, yaitu syirkah al-anan, syirkah al-abdan, syirkah al-muafadah, dan syirkah al-mudarobah. Syirkah amlak kan dibagi menjadi dua tadi, yaitu syirkah milk al-jabar dan syirkah milk al-ikhtiyar. Syirkah milk al-jabar adalah berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa. Sedangkan syirkah milk al-ikhtiyar adalah dua orang yang menyerahkan hartanya, dan bagi setiap yang berserikat mendapatkan bagian yang ditetapkan sesuai keuntungan yang didapatkan. Yang kedua, yaitu syirkah uqud. Syirkah uqud tadi kan dibagi menjadi empat. Yang pertama yaitu syirkah inan. Syirkah inan adalah dari dua orang atau lebih berserikat harta yang oleh keduanya mendapatkan keuntungan tambahan. Yang kedua yaitu syirkah al-abdan. Syirkah al-abdan adalah perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama sesuai kesepakatan tanpa melihat kontribusi modal. Yang ketiga yaitu syirkah muafadah. Syirkah muafadah adalah perserikatan dua orang atau lebih dalam hartanya, di mana satu menjadi pekerja dan satunya lagi hanya sebagai pemodal saja. Dan yang terakhir adalah syirkah al-muafadah. Syirkah al-muafadah ini adalah persetujuan seseorang sebagai pemilik modal menyerahkan modal usaha kepada pihak perdagangan, dan keuntungan yang didapatkan dibagi sesuai yang sudah disepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Melati Ramadhani Rasmi akan melanjutkan presentasi tentang wadiah. Dalam tradisi fikih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal sebagai prinsip al-wadiah. Al-wadiah ini diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik itu secara individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila penitip menghendakinya. Dalam bahasa Indonesia, wadiah ini diartikan sebagai titipan di mana akad dari wadiah ini bersifat tolong-menolong sesama manusia. Menurut para ulama seperti mazhab Hanafi mendefinisikan wadiah dengan
para ulama mazhab Hanafi mendefinisikan wadiah dengan mengikutsertakan orang lain untuk memelihara harta dengan baik secara ungkapan, tindakan, dan isyarat. Sedangkan menurut jumhur ulama seperti Hambali, Syafi'i, dan Maliki mendefinisikan wadiah dengan mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Landasan hukum di mana menurut fatwa MUI mengenai tabungan, yang pertama yaitu tabungan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu tabungan berdasarkan yang dibenarkan oleh syariah dan tabungan yang tidak dibenarkan oleh syariah. Tabungan yang dibenarkan oleh syariah yaitu tabungan yang berprinsip pada mudharabah dan wadiah. Sedangkan tabungan yang tidak dibenarkan oleh syariah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Kedua yaitu ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah, di mana yang pertama yaitu si nasabah disebut sebagai sohibatul mal atau si pemilik dana, dan bank itu disebut sebagai mudorib yaitu si pengelola dana. Yang kedua adalah modal harus dinyatakan dalam bentuk tunai atau bukan piutang. Yang ketiga adalah pembagian keuntungan harus dituangkan dalam bentuk nisyab atau ke dalam tabungan rekening. Keempat, bank tidak diperkenankan mengurangi nisab tanpa persetujuan dari nasabah. Yang kelima, bank sebagai mudharib menutup operasional tabungan dengan menggunakan nisab keuntungan yang menjadi haknya. Yang terakhir yaitu dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalam mudharabah dengan pihak lain. Kemudian ketiga, ada ketentuan umum tabungan berdasarkan wadiah. Yang pertama yaitu bersifat simpanan. Yang kedua yaitu simpanan ini bisa diambil kapan saja sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga yaitu tidak adanya imbalan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Rukun wadiah itu ada 4, yaitu yang pertama muwaddi, orang yang menitipkan. Yang kedua yaitu wadi, orang yang dititipi barang. Yang ketiga yaitu ada wadiah, barang yang dititipkan. Dan yang terakhir adalah sigot, yaitu ijab dan qabul. Dua syarat yang ada dalam akad wadiah, di mana yang pertama adanya ijab qabul antara yang dilakukan oleh sang penitip dan penjaga. Kemudian yang kedua adanya kelayakan antara kedua belah pihak. Maksudnya di sini adalah si penitip ataupun si penjaga sama-sama sudah balik dan berakal, bukan orang gila ataupun sebagainya. Kemudian ada macam-macam wadiah. Yang pertama yaitu wadiah yad amanah, di mana wadiah yad amanah ini adalah titipan murni, yakni pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan barang atau dana yang dititipi dan juga tidak boleh meminta biaya penitipan. Yang kedua yaitu wadiah yad dhamanah, yaitu titipan yang penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan dana atau barang yang dititipi dan mendapat keuntungan dari barang titipan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita lanjut pembahasan tentang mudharabah. Yang pertama yaitu pengertian mudharabah. Mudharabah adalah akad yang dilakukan oleh syahibul mal
dengan mudharib bentuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Keuntungan yang dituangkan dalam kontrak ditentukan dalam bentuk nisbah. Jika usaha yang dilakukan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh sahibul mal sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian mudharib. Namun, apabila kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian mudharib, maka mudharib tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Sekian pengertian mudharabah. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak, agar kamu beruntung. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Selain dalam Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10, dipertegas juga dengan hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, Nabi bersabda, ada 3 hal yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan kirat atau memberi modal kepada orang lain, dan mencampurkan gandum kualitas baik dengan gandum kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Baiklah, untuk rukun mudharabah yang pertama yaitu adanya pelaku di mana yang bertindak sebagai pemilik disebut dengan shahibul mal dan yang bertindak sebagai penerima itu disebut sebagai mudharib. Kedua adalah objek mudharabah atau modal dan kerja. Modal yang diserahkan itu bisa dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang. Ijab dan qabul, di mana adanya persetujuan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik si penerima ataupun yang menitipkan barang. Yang keempat yaitu nisab keuntungan, di mana nisab ini merupakan imbalan yang diterima oleh si shahibul mal dan ataupun mudharib. Mudharabah yang pertama yaitu shahibul mal dan mudharib, yang kedua yaitu siqat atau ijab qabul, yang ketiga itu ada modal, yang keempat adanya nisab keuntungan. Baiklah, saya akan melanjutkan dari teman-teman saya yaitu jenis-jenis mudharabah. Jenis-jenis mudharabah dibagi menjadi 2, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah adalah mudharabah tanpa syarat. Pekerja bebas mengolah modal dengan usaha apa saja yang dalam perhitungannya akan mendapatkan keuntungan dari arah mana saja yang diinginkannya. Yang kedua yaitu muqarabah muqayyadah. Muqarabah muqayyadah ini adalah penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu. Pekerja harus mengikuti syarat-syarat yang sudah dicantumkan dalam perjanjian yang dikemukakan oleh pemilik modal. Hikmah disyariatkannya mudharabah adalah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan hartanya dan sikap tolong-menolong antara mereka. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada yang salah tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.